tiap daerah. Wa min halan iku setengah saking khosais kisah tutubiati utawi kisai kijang, rusa, kijang, menjangan, padha wae, kancil. Betina, kancil betina alati akhadha kang jiko ha ing Ethiopia sapa Arabi wa syahadatu halan syahadah Ethiopia. Lahu kedua Nabi bin nubuwati kelawan kenabian. Jadi ada seekor kijang ditangkap ya, oleh Arabi. Maka ketika itu Rasulullah lewat, maka kijang itu bilang kepada Rasulullah, tolong katakan pada Arabi ini untuk melepaskan sementara aku, karena aku punya anak, aku mau nyusui anakku dulu. Aku mau menyusui anakku dulu, nanti aku balik lagi ke sini. Singkat cerita Arabi ini nggak percaya, terus ini kijangnya ini bersumpah dengan syahadatnya kenabiannya baginda Rasulullah SAW. Akhirnya betul dilepas, dia nyusui anaknya, balik lagi ke situ. Nah sebetulnya Rasulullah SAW mau menebus kijang itu, mau dilepas, tapi ternyata Arabi ini buru-buru nyembelihnya. Maka Rasulullah agak marah dengan itu. Kenapa kok nggak ada kasih sayang sama sekali gitu? Udah tahu punya anak kan, kok ya tetap disembelih. Nah, menurut sebagian ulama ya, wallahu a'lam, ini tempat ini masih ada sampai sekarang, kijang di sana masih ada itu tempat ini. Jadi jarak di jalan antara Makkah ke antara Madinah mau ke Mekah, saya lupa namanya. Jadi ada dekatnya Wadi Fatimah. Ada Wadi Fatimah, nah dari situ ada kalau dari Madinah berarti sebelum Wadi Fatimah itu ada satu lembah yang nek kita ya padang pasir, cuma dikatakan katanya disinilah kejadian tempat kijang atau menjangan itu yang berbicara kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhraja sapa Abu Dawud ana sak temeni kelakuan iku amar merintah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam binahri siti badanatin kelawan nyembelih 6 ekor badana, 6 ekor unta. Faja'alna mongko tumandang apa badana yazdalifna cepet-cepet ilahi maring Nabi bi ayyitihina kelawan dindito sita badanat yabda'u mulai sapa Nabi. Jadi Nabi dikatakan ini dalam haji wada. Ada yang mengatakan ini dalam haji wada, bahwa beliau itu mau berkorban kan. Di haji wada Nabi berkorban berapa? Membawa berapa? 63 ekor unta sesuai dengan jumlah umur beliau. Kemudian sisanya yang genapkan 100 itu dibawa oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka beliau mau menyembelih unta, mau menahar unta itu. Maka ada 6 atau 7 ekor unta itu balapan ya. Lari-lari mendatangi Rasulullah supaya mereka yang disembelih pertama. Supaya mereka yang disembelih pertama. Lomba-lomba untuk disembelih. Ya, disembelih dengan tangannya Rasulullah, istimewa kan. Mati tapi di tangannya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyembelih ya ini cuma sekitar 6 atau 7 yang beliau sembelih sendiri. Yang lainnya diserahkan kepada sahabat yang lain untuk menyembelihnya. Wa min khasaisi iku tengah saking khasaisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma perkara akhraja ngriwatake hu ing mah mentahritu ing masuk al hakimu Imam Hakim annahu sak temen kelakuan iku usibat mekenani terkena apa ainu Qatadah sucone mripate Sayyidina Qatadah Ibnu Nu'man radhiyallahu anhu yaum Uhudin ing dalam perang Uhud wa fi yaumi Badrin lan ing dalam perang Badar. Wa qala sapa Ar-Rusyati Imam Rusyati bil Khandaq dalam perang Khandaq hatta waqat sehingga tumiba apa ain ala wujunati ngatasé pipine Qatadah farada mongko marekake ha ing ain sapa alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadihi kelawan astane Kanjeng Nabi wa kana nan ana apa ain ana iku ashaha ainaihi luweh sehat-sehate dua matane Qatadah wa ahaddahuma lan luweh tajem-tajeme.
Ain. Jadi pada perang Uhud ya, pada perang Uhud, maka dalam suatu ini riwayat yang paling kuat perang Uhud. Di sini ada yang mengatakan itu perang Badar, ada yang mengatakan perang Khandaq. Tapi riwayat yang paling kuat itu napa perang Uhud. Nah, maka suatu ketika baginda Nabi itu dipanah. Ya. Maka oleh sahabat Qatadah itu ditadai ya. Dia menjadi tameng bagi panah itu, akhirnya kena matanya. Nah, matanya itu kena panah, maka nopo dia jatuh, matanya itu nopo ucul, lepas sampai nopo bergantungan di pipinya. Nah, mata itu terlepas dari kelopaknya terus bergantungan di pipinya. Nah, ada yang mengatakan bahkan jatuh sehingga terus diambil sama Qatadah dengan tangannya. Ada yang mengatakan begitu. Terus dibawa ke hadapan Nabi SAW. Maka oleh Nabi SAW dikembalikan, ya, diambil mata itu dikembalikan lagi ke tempatnya, terus diludahi, didoakan oleh Nabi SAW. Akhirnya apa? Maka jadilah mata itu sehat kembali, bahkan yang paling kuat menjadi mata yang paling sehat dan paling kuat dari dua matanya. Dibanding mata yang enggak kena malah lebih kuat yang itu. Qala Suhaili, qala sapa Suhaili, Imam Suhaili wa kanat latar madu. Ana apa ana niku latar madu ora belekan. Ora lara mata apa ain. Idza ramidat apa al-ukhra. Bahkan ketika misalnya kena penyakit mata, ya, maka yang satu kena yang itu enggak kena. Saking sehat itu yang satu kena yang itu enggak kena. Ya. Efek dari napa? Mukjizatnya baginda Rasulullah SAW. Ada, apakah ini cerita ini sahabat ini atau yang lain? Sampai umur 80 tahun itu masih bisa memasukkan benang ke dalam jarum. Sampai umur 80 tahun itu masih bisa memasukkan benang ke dalam jarum. Ini adalah merupakan keberkahan dari mukjizatnya Nabi SAW dan keberkahan dari berkorban untuk Nabi SAW. Maka berkorban untuk Rasulullah itu enggak akan rugi. Ya, berkorban untuk Rasulullah SAW itu tidak akan rugi. Wa naqala wa tafala lan ngidoni sapa kanjeng Nabi fi aini Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha ing dalam sucane matane Ali bin Abi Thalib karamah muga-muga mulyake sapa Allah wajhahu ing wajahe Ali wa radhiya muga-muga ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Ali yauma Khaibar ing dalam perang Khaibar wa kana ana apa aen niku armada fabariat mongko sembuh mari apa ain min saatnya saat itu juga. Zada nampai sapa ya Imam Baihaqi fama ramitu mongko ora pernah lara mata sapa ingsun wala sudik tulan ora pernah mumet sapa ingsun badhain dalam sakwise tafala. Ketika Nabi mengumumkan aku akan serahkan bendera ini besok pada orang yang dicintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Semua sahabat berharap mereka yang diberi. Pagi hari ternyata beliau tanya mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hanya dibilang ya Rasulullah dia sedang sakit mata. Beliau sedang sakit mata. Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian diludahi matanya ini. Langsung sembuh saat itu juga. Bahkan tidak pernah sakit mata lagi dan tidak pernah pusing. Ya. Mukjizat baginda Nabi SAW. Ada nabi palsu Musailamah pengen niru kayak gini. Ada seorang sakit mata dibawa ke hadapan dia, diludahi malah buta sekalian. Ya, malah buta sekalian. Ya. Jadi ini kalau mukjizat itu tanda kenabian, kalau itu tanda kepalsuan. Ya. Kan? Ada mata air kecil diludahi oleh Rasulullah, airnya jadi banyak. Dia pengen niru, ada mata air kecil, kaumnya yang iman sama dia mengeluh, ini gimana ini mata air kekurangan, ayo tolong diberkahi. Diludahi sama dia malah mati sekalian. Ini banyak kejadian pada sapa? Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab. Jadi Masya Allah berkah dari baginda Rasulullah SAW ini luar biasa. Ya.
Bukan hanya untuk saat itu saja, tapi untuk nopo seterusnya ya kan. Semua cerita ini begini kan ya. Sembuh saat itu dan seterusnya. Akhirnya malah menjadi mata yang paling kuat, menjadi nopo nggak pernah sakit lagi. Semua ceritanya seperti itu. Ada seorang sahabat diusap jambulnya bagian depan kepalanya ya kan, diusap oleh Rasulullah SAW. Akhirnya nopo yang lainnya ubanan, yang situ enggak. Yang terkena tangan Rasulullah itu enggak ubanan ya. Yang terkena tangan Rasulullah itu tidak ubanan. Karena memang semuanya seperti kemarin kita sudah jelaskan, baginda itu adalah rahmatan lil alamin. Bagindanya sendiri itu merupakan rahmat. Jasad beliau ya kan, apa yang keluar dari beliau semuanya merupakan rahmat. Apalagi amal beliau, apalagi apa yang menjadi tujuan baginda Rasulullah SAW diutus untuk ke dunia ini, tentunya lebih besar lagi. Semoga Allah SWT memberi kita kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Ini sekarang tanggal 15 toh, tanggal 15 berarti insya Allah mulai nanti malam kita kunut di dalam taraweh kan, dalam witir kan, dalam witir kita kunut. Niki kunut witir itu, witir nisfusani itu ijma. Ya, kunut nisfusani ini apa? Ijma, tidak ada khilaf di dalamnya. Ada 3 jenis kunut itu, ada 3 jenis, 2 ijma, 1 khilaf. Ya. Kunut subuh, kunut witir. Nah, kunut witir ada 2 macam ding. Terus kunut nazilah. Nah, untuk kunut nazilah dan kunut nisfusani bulan Ramadan itu ijma. Ya. Maka justru kalau kita enggak kunut saat itu malah mukhalif lil ijma. Ya. Nah, yang mukhtalafah itu hanya kunut subuh. Nah, dan kunut setengah pertama bulan Ramadan. Seperti kalau di Mekah ini kan mulai dari malam pertama itu sudah kunut di Mekah. Itu karena memang mazhab Hambali dan mazhab Hanafi kunut itu sejak malam pertama. Tapi mazhab Malik dan mazhab Syafi'i kunut itu dimulai dari malam 16. Ya, sekedar pengetahuan saja. Kemudian ini juga merupakan ya munasabah sajalah, munasabah kewafatan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Maka saya anjurkan kepada kita semua, kalau kita santri-santri insya Allah nanti asar kita ada amalan. Nah di rumah, maka saya anjurkan sekali untuk ya baca apalah ya, baca Yasin atau baca tahlil atau baca Quran atau baca apa, untuk kita mengirimkan pahalanya kepada beliau. Yang pertama Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kebetulan beliau meninggal juga pada tanggal 15 ini. Yang kedua salah satu masyayikh guru dari kiai kita yaitu Mbah Zubair Dahlan dan keluarganya. Nah, terus ngirim juga untuk almarhum Pak Kiai Bapak. Terus kakek saya juga, ayahnya Ibu Nyai, namanya Kiai As'ad bin Sya'roni, Kiai Haji As'ad bin Sya'roni, itu beliau meninggal tanggal 12 Ramadan. Nah, jadi saya harapkan ya kalau bisa kita semua ada bikin amalan, hadiahkan pahalanya untuk beliau-beliau. Semoga keberkahannya mengalir kepada kita semua. Beliau enggak butuh kiriman kita, itu enggak butuh. Kita lah yang butuh berkah dari khidmat kepada beliau. Ya kan? Kita lah yang butuh dari khidmat kepada beliau. Hayyan wa mayyitan. Nah, sekarang kita tidak bisa khidmat ketika masih hidup, maka bagaimana kita ikut berkhidmat sesudah meninggalnya dengan cara mengirimkan mengirimkan pahala. Yes. Insyaallah ya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW